Dan tiba-tiba Bamba yang dari tadi kelihatan lebih banyak diam, tahu-tahu ngeplak kepala Aming. Ngomong apa sih lu? Ingat gak waktu tembus ke Cisaat? Ayo cepet jalan. Ray udah paham apa maksud Aming, karena gak sekali dua kali nih Aming kayak gitu selama ngelakuin pendakian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Balik lagi sama gue Rizky dalam menembus hijab. Pada malam hari ini gue bakal ngebawain kisah pendakian. Bisa dibilang ini pendakian lawas lah, karena kejadian ini di tahun 1999 yang dialami oleh Ray dan ketiga temannya, yang waktu itu rencananya dia mau naik ke Merapi dan malah ke Sindoro. Dan di situ mereka ngalamin kejanggalan-kejanggalan waktu ngedaki Gunung Sindoro. Penasaran kayak gimana ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membawakan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dari kami. Dan ceritanya berawal dari sini. Waktu itu Februari 1999, Ray dan ketiga teman SMA-nya, Aming, Bamba, dan Polan, mereka berempat rencananya mau ngedaki Gunung Merapi di Jogja. Berangkatlah mereka semua. Waktu itu kalau nggak salah hari Sabtu sore. Mereka berangkatlah dari stasiun Jakarta menuju stasiun Beos. Habis itu langsung lanjut ke Jogja. Waktu itu mereka sengaja milih kereta malam supaya nanti di perjalanan bisa tidur di bangku kereta. Sekedar informasi nih, karena zaman itu masih rebutan kursi di kereta, jadi kalau telat dikit aja ya gak kebagian tempat duduk. Nah, pas azan maghrib nih, mereka semua sampai di stasiun Beos Kota dan langsung beli cemilan sama minuman buat persiapan mereka di perjalanan. Singkat cerita, waktu itu sekitar jam 7 pagi lah mereka sampai di stasiun Lempuyangan. Mereka berempat keluar tuh dari stasiun dan langsung nyari sarapan di sana. Pas mereka lagi sarapan di warung kecil di dekat stasiun. Nah, di warung itu ada 3 orang pendaki yang lagi sarapan juga. 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Akhirnya Ray dan teman-temannya basa-basilah di situ, dan akhirnya mereka semua kenalan dengan 3 orang pendaki itu. Dan ternyata 3 orang pendaki itu asalnya dari Magelang. Kita sebut aja Aris, Agung, dan Lastri. Bamba nanyalah ke mereka bertiga, Mas dan mbaknya mau ngedaki kemana ya? Aku mau ke Sindoro mas. Kalau masnya mau kemana ya? Rencananya sih mau naik ke Merapi mbak. Hampir 1 jaman lah mereka asik ngobrol tuh di situ. Nah, di situ Lastri nyaranin supaya Ray dan teman-temannya ikut ke Gunung Sindoro aja bareng mereka. Maaf mbak, bukannya kita nggak mau. Soalnya kita udah tanggung juga udah nyampe sini. Tapi di situ Lastri nawarin Ray dan teman-temannya tumpangan gratis pakai mobil elep. Semua ongkos pulang dan perginya ditanggung Lastri dan teman-temannya. Kalian semua terima beres saja. Yang penting kalian temenin kami bertiga naik ke Sindoro. Ray dan teman-temannya akhirnya berembuk tuh di situ. Sampai akhirnya nih mereka mutusin buat ikut ke Sindoro. Ya lumayan lah, mereka dapat tumpangan gratis juga di situ dan nggak ngeluarin sepeser pun buat ngedaki gunung. Singkat cerita udah jam 8 pagi mereka semua berangkat ke Wonosobo dan sekitar 4 jam akhirnya mereka sampai di base camp Agung Gondrok, Pajero Sindoro. Di situ Ray dan Polan ngurusi maksi pendakian Sindoro via alang-alang sewu. Nah, sebelum mulai pendakian nih, Ray ngeliat Aris ngebawa 3 botol minuman, tapi warnanya mirip kayak pemutih pakaian. Jadi Aris dapetin botol itu dari pemuda setempat. Ray ngeliat itu ya biasa-biasa aja, nggak curiga sedikit pun. Singkat cerita udah siang,
mereka bertuju mulain pendakian setelah sholat zuhur. Pendakian dimulai ngelewatin rumah-rumah warga dan sampailah mereka di kawasan pepohonan yang masih benar-benar asri, karena emang waktu itu masih belum banyak pendaki. Posisi mereka waktu itu, Ray sama teman-temannya berada di paling belakang. Agung, Aris, dan Lastri ada di paling depan. Sekitar 1 jaman lah, akhirnya mereka sampai di pos 1. Di sana mereka istirahat sebentar, ngemil-ngemil, minum dan lain-lain lah. Nah di situ, Ray nggak sengaja ngelihat Agung ngeluarin botol mineral. Dituanglah air itu ke dalam gelas kecil. Kemudian air itu diminum Agung, Aris, dan Lastri. Nah dari sini awal keganjilan dimulai. Sekitar 5 menitan mereka istirahat nih. Di situ Agung tiba-tiba nunjuk Polan sambil bilang, "Koen disiki." Ray, Bamba, dan Aming langsung diri dan nanyalah ke Polan, "Ngomong apa dia, Lan?" "Kita disuruh jalan duluan." Ray dan teman-temannya gak curiga sama sekali dan ngelanjutin lagi perjalanan menuju ke pos 2. Oh iya, jadi sebenarnya nih, Ray dan teman-temannya baru pertama kali nginjekin kaki di Gunung Sindoro. Makanya mereka jalannya agak lambat karena emang jalurnya juga agak nanjak di situ. Hampir 15 menit mereka jalan tanpa istirahat. Di situ mereka berempat baru sadar, ketiga pendaki dari Magelang nggak kedengar suaranya sama sekali. Akhirnya mereka berhentilah di situ, di tanjakan menuju pos 2 buat nungguin pendaki Magelang itu. Tapi karena waktu udah sore nih, ya terpaksa mereka lanjutin lagi perjalanan. Ray dan teman-temannya lagi asik jalan. Di atas trek pendakian, kedengar suara banyak orang di sana. Mereka percepat lagi langkahnya karena suara orang-orang di atas itu makin jelas. Ya hitung-hitung nambah teman perjalanan kan, supaya enggak terlalu iseng juga. Makanya Ray dan teman-temannya berusaha buat nyamperin suara orang itu. Dan sampailah mereka di persimpangan Gopitan. Ternyata bener aja, ada belasan pendaki yang lagi duduk santai di situ. Ray dan teman-temannya nyamperin dan kenalan lah di situ. Dan ternyata pendaki itu asalnya dari Surabaya. Sebatang dua batang mereka istirahat di situ bareng rombongan Surabaya. Akhirnya rombongan dari Surabaya itu mutusin buat ngelanjutin perjalanan. Nah di sini Ray dan teman-temannya mulai khawatir tuh sama pendaki Magelang itu karena belum nongol-nongol juga. Dan gak lama pendaki Surabaya menghilang dari pandangan mereka. Tiba-tiba kedengar suara orang ketawa dari bawah jalur pendakian. Ya, itu mereka, teman mereka dari Magelang. Muka mereka memerah, jalan mereka juga udah sempoyongan. Mereka duduk di samping Ray dan teman-temannya. Lastri masih ketawa-tawa di situ. Dan lagi-lagi Agung ngeluarin botol mineral yang waktu itu Ray masih belum tahu itu apaan. Yang jelas di dalam botol itu warnanya persis kayak pemutih pakaian. Akhirnya nih, 3 orang itu minum lagi di situ. Ray mulai merhatiin Aming yang tiba-tiba pandangannya merhatiin ke bawah jalur pendakian dan tiba-tiba muka Aming gelisah di situ. "Yuk lanjut, ada yang gak beres nih." Mereka bertiga bingung nih sama reaksi Aming yang tiba-tiba ngomong gitu. Tapi nih, kayaknya omongan Aming didengar sama Lastri. Seketika muka dia tiba-tiba berubah kayak orang marah. Lastri mukanya ngeliatin Ray dan teman-temannya kayak muka orang-orang gak terima lah. Dan tiba-tiba Lastri ngomong gak jelas di situ. "Kamu ngomong apa? Kamu mau nakut-nakuti aku?" Gak pakai basa-basi, Polan langsung ngegertak balik ke Lastri. "Nggak usah marah-marah mbak, urus saja teman-teman kamu. Mabok kok di gunung." Ray tiba-tiba narik Polan di situ. "Yuk jalan, ada nggak beres di sini." Dan akhirnya nih, mereka berempat langsung bablas menuju ke pos 2. Mereka istirahat di sana lumayan lama. Tapi nih, pendaki dari Magelang itu nggak muncul-muncul dan nggak kedengar juga suaranya. Akhirnya
mereka mutusin buat ngelanjutin lagi perjalanan menuju ke pos 3. Dan sebelum jalan, Aming bilang ke teman-temannya, jangan diajak ngomong kalau pas-pasan sama mereka. Perjalanan menuju ke pos 3 benar-benar di luar dugaan. Karena hampir 30 menitan mereka jalan, nggak ada satupun pendaki yang mereka lihat. Nah, di sini mereka semua berhenti. Karena tiba-tiba Lasri turun menuju ke arah mereka semua. Di situ, Ray malah negor Lastri. Lah mbak, kok udah turun aja? Setengah lari Lastri ngelewatin mereka berempat tanpa ngeluarin suara sedikit pun. Dan ketika Ray noleh ke arah belakang, Ray benar-benar kaget di situ. Karena Lastri tiba-tiba hilang gak tahu kemana. Padahal nih, jaraknya cuma beberapa detik aja setelah ngelewatin pundak Ray. Kan gue udah bilang tadi, jangan ditegur. Ray di situ baru ingat kalau Lastri dan kedua temannya tadi masih ada di belakang mereka. Bagaimana bisa Lastri tiba-tiba turun dari atas mereka? Sebenarnya yang lewatin mereka itu siapa? Hari mulai gelap. Banyak ilalang di kiri dan kanan mereka. Tapi sampai jam 5 sore mereka belum juga nemuin pos 3. Dan karena mereka berempat baru pertama kali ke gunung itu, mereka masih berpikir positif kalau emang jaraknya masih lumayan jauh. Untuk kesekian kalinya mereka istirahat lagi, sambil mata mereka ngelihat ke sekeliling. Mungkin aja ketemu dengan pendaki lain di situ. Ray nyalain sebatang rokok nih, dan Polan nyiapin lampu badai buat jaga-jaga. Karena kondisinya juga udah mulai gelap. Di situ akhirnya mereka semua berembuk buat nerusin perjalanan atau pulang aja. Kita bablas aja. Apapun yang terjadi, kita nggak bisa lama-lama di sini. Auranya kurang baik di sini. Dan tiba-tiba, Bamba yang dari tadi kelihatan lebih banyak diam, tahu-tahu ngeplak kepala Aming. Ngomong apa sih lu? Ingat gak waktu tembus ke Cisaat? Mereka semua tiba-tiba diam dan langsung bergerak nerusin perjalanan lagi. Kondisi udah gelap. Mereka semua masih ada di jalur yang dipenuhi alang-alang. Jalan masih setapak dan menanjak. Mereka berhenti sebentar buat minum. Dan tiba-tiba Aming narik tas Ray. Ayo cepet jalan. Ray udah paham apa maksud Aming. Karena gak sekali dua kali nih Aming kayak gitu selama ngelakuin pendakian. Akhirnya mereka semua ngelanjutin lagi perjalanan. Gak tahu itu udah di mana. Dan tiba-tiba Polan teriak di situ. Berhenti. Polan mulai nyenterin ke sekeliling alang-alang dan sisi kiri kanan mereka. Tiba-tiba, mohon izin nenek, saya mau tanya, arah ke puncak gunung masih jauh atau tidak? Ray, Bamba, dan Aming bingung ngeliat tingkah Polan yang ngomong sendirian. Kemudian Polan ngasih aba-aba buat ikutin jalur melipir ke kanan. Gak pakai pikir lama, mereka semua langsung nurut sama Polan. Dan bener aja, karena sekitar 30 menitan lah mereka sampai di sebuah tanah lapang. Ada beberapa tenda pendaki di sana. Tapi yang aneh, tanah di situ benar-benar becek. Padahal dari base camp sampai ke tempat ini yang gak hujan sama sekali. Tapi kenapa di sini malah becek? Setelah sekian lama mereka jalan, akhirnya mereka sampai di pos 3. Waktu itu kira-kira udah jam 9 malam. Akhirnya mereka mutusin buat diriin tenda dekat tenda pendaki lain. Gak pakai lama, mereka langsung nyiapin makan malam. Karena selama perjalanan tadi, ya mereka baru bisa santai di tenda itu sambil masak nasi dan mie instan. Dari arah kanan tenda mereka keluar dua pendaki ngedekat Ray dan teman-temannya. Dan mereka kenalan lah di situ. Dua pendaki itu bilang kalau mereka berasal dari kota Depok, Ali dan Sony. Mereka ngedaki 10 orang dan udah 2 malam mereka ngedirin tenda di sini.
Ray nanyalah ke mereka berdua. "Bang, lihat 3 pendaki nggak? Logatnya bahasa Jawa. 2 cowok 1 cewek." Mereka berdua cuma gelengin kepala dan malah nanya balik. Ali nanya nih ke Ray, "Jalan dari base camp jam berapa, Bang?" "Jam 1 siang, Bang." Mereka berdua gak percaya. Dan Sony nanya lagi nih ke Ray, "Emang tadi banyak istirahatnya ya, Bang?" "Enggak juga sih." Dari muka mereka berdua seolah gak percaya dengan Ray dan teman-temannya. Ali di sini ngomong pelan ke Ray dan teman-temannya, "Ngomonginnya ntar aja, Bang. Pas sudah di bawah." Akhirnya mereka berdua pamit buat balik ke tendanya lagi. Sekitar jam 10 malaman lah, Ray dan teman-temannya mutusin buat istirahat dan nerusin lagi perjalanan besok pagi. "Woi, bangun. Bangun, woi. Dengar gak lu pada?" Tiba-tiba mereka semua ngedengar suara tangisan perempuan. Suaranya benar-benar dekat dengan tenda mereka. Dan makin lama suara itu makin jelas, dibarengi suara langkah kaki seseorang. Dan tiba-tiba, blak! Mereka berempat kaget. Polan langsung nyalain senter dan Aming ngebuka pintu tenda. Diarahinlah senter itu ke depan tenda. Polan langsung keluar tenda sambil narik Ray dan teman-temannya. Suara itu masih ada, tapi gak ada wujudnya. Nah, pas Polan ngarahin senternya ke arah samping tenda nih, tiba-tiba dia teriak di situ, "Astagfirullah!" Dan ternyata itu suara tangisan Lastri. Dia jongkok sambil tangannya nutupin matanya. Keadaan mereka udah benar-benar berantakan. Waktu itu kisaran jam 1 malam. Di pos 3 gak ada orang satupun yang keluar. Cuma Ray dan ketiga temannya yang nyaksiin pendaki Magelang itu. Gak pakai pikir lama nih, akhirnya mereka bertiga dibawa masuk ke dalam tenda. Karena emang keadaannya udah benar-benar kasihan. Ray dan teman-temannya bagi tugas. Aming masak air panas. Ray dan Polan gantiin baju Agung yang basah kuyup, yang waktu itu dia masih belum sadar dari pingsannya. Bamba sibuk nenangin Lastri yang terus nangis. Dan Aris cuma terdiam dengan posisi duduk sambil megang dengkul kakinya karena kedinginan. Gak berapa lama air akhirnya matang nih. Polan nyiapin makanan buat Lastri, Agung, dan Aris. Dan tiba-tiba Lastri ngedekat Ray dan bilang, Aku mau turun. Aku takut." Di tengah kekalutan Lastri, tiba-tiba Aris di situ juga ngomong, "Kita bertiga diganggu oleh penunggu gunung ini. Mereka masih ada di depan saya." Refleks Aming dan Bamba langsung ngegertak Aris. "Diam!" Aris langsung ketakutan dan cuma diam aja. Mbak Lastri masih nangis di dekat Ray. Polan di situ ngecek Agung yang baru aja sadar. Kemudian Polan nanya ke mereka bertiga kemana tas ransel mereka. Lastri dan Aris cuma diam aja, mungkin karena rasa takutnya. Dan Agung yang baru aja sadar langsung ngomong, "Saya udah gak ingat tas kami ada di mana. Saya cuma ingat waktu kami ke arah mata air di dekat pos 2. Setelah itu, tiba-tiba suasana berubah sunyi dan mulai gerimis. Semua diam di dalam tenda tanpa ngeluarin suara sedikit pun. Dan gerimis makin jadi. Dan tiba-tiba mereka ngerasa ada yang lempar batu kerikil dari samping kanan dan atas tenda mereka. Batu kerikil itu terus dilempar berkali-kali ke arah tenda mereka. Pintu tenda mereka tersinggap angin. Lampu badai yang ada di depan tenda mereka juga mulai redup karena kekurangan minyak tanah. Mata mereka semua fokus ke depan pintu tenda karena tiba-tiba ada kepulan asap hitam turun tepat di depan pintu tenda mereka.
Kepulan asap hitam itu berubah jadi sosok orang pakai gamis hitam. Sosok itu berdiri setengah membungkuk, menghadap ke arah mereka semua. Tiba-tiba ada suara gamelan kayak dipukul berulang-ulang, dan suara gamelan itu berhenti bersamaan dengan suara seperti suara desisan ular yang benar-benar kencang. Mereka semua pegangan tangan di situ karena saking takutnya, dan Ray mulai berdoa apa aja yang dia hafal. Dan tiba-tiba, "Teman-teman kalian kurang ajar. Ini kerajaan saya. Berani-beraninya kalian mengusik ketenangan kerajaan saya. Teman kalian harus turun dari tempat ini, atau salah satu dari kalian akan mati di tempat ini." nah di situ Polan bilang, "Maafkan teman kami, Mbah. Kami bakal turun besok pagi." Kemudian sosok itu kembali berubah wujud jadi kepulan asap dan hilang. Dan Lastri tiba-tiba ambruk dan pingsan. Ray buru-buru nyandarin Lastri di dada dia. "Ambilin baju gua sama celana di tas." Nggak pakai lama, Ray langsung buka semua baju dan celana Lastri karena baju dan celananya lembab. Lastri dipeluk Ray yang waktu itu keadaannya nggak pakai pakaian sedikit pun. Akhirnya Ray pakaiinlah baju dan celana punya dia ke Lastri karena Ray khawatir kalau sampai Lastri kena hipotermia. Singkat cerita, waktu udah masuk subuh. Semua pendaki juga udah banyak yang bangun, dan Mbak Lastri juga udah bangun dari pingsannya. Dan sekitar jam 6 pagi, Ray yang waktu itu masih kecapean karena kurang tidur, akhirnya cuma sarapan dan langsung tidur. Dan bangun di jam 8 pagi buat siap-siap turun. Di tengah perjalanan turun nih, mereka berhenti di pos 2. Di sana ada beberapa pendaki yang juga mau naik dan turun. Beberapa di antara mereka ada pendaki dari Depok, Ali dan Sony. Bamba dan Polan akhirnya nemenin Agung dan Aris pergi ke mata air di pos 2 buat nyari tas mereka. Sementara Ray, Aming dan Lastri ngelanjutin perjalanan turun bareng rombongan Depok. Akhirnya mereka sampailah di base camp setelah zuhur. Sementara Bamba, Polan dan kedua pendaki dari Magelang sampai sekitar jam 1-an. Nah, pas di base camp nih, Ali dan Sony langsung nyamperin Ray dan Aming. Di situ dia langsung ngejelasin waktu pertama kali dia ke tenda Ray dan teman-temannya. Kenapa Sony dan Ali tiba-tiba balik ke tendanya? Karena malam itu dia ngeliat tenda Ray dan teman-temannya tiba-tiba rame dan dikelilingi banyak perempuan berjubah putih. Sosok itu terus ngeliatin Ali dan Sony dengan tatapan marah. Nah, waktu hujan gerimis jam 1 malam, sebenarnya Ali dan Sony juga ngedengar apa yang terjadi di tenda Ray. Di sini Ray, Bamba dan Polan mulai nyecer Aris dan Agung waktu mereka mabuk dan tiba-tiba hilang. Dan tiba-tiba ada di pos 3 di samping tenda mereka. Nah, ternyata nih, kejadian waktu itu di mata air di pos 2. Mereka lagi sempoyongan waktu itu. Agung bilang, di situ tiba-tiba ada sosok wanita tua lagi ngebawa kayu bakar. Wanita itu tiba-tiba berubah jadi sosok yang benar-benar nyeremin. Dan sosok itu mukul dada Agung. Dan benar aja, Ray dan teman-temannya ngecek ke dada Agung, ada bekas hantaman memar di dadanya. Nah, abis dipukul sosok itu, Agung udah gak sadarin diri. Gak pakai lama, Aris langsung ngegemblok dia. Dan kenapa Lastri terus-terusan nangis? Karena katanya dia terus-terusan ditampakin makhluk-makhluk penghuni gunung itu. Dan kenapa Ray dan teman-temannya sampai di pos 3 sampai selama itu? Bayangin aja nih, dari jam 1 siang baru sampai di pos 3 jam 9 malam. Ternyata itu ulah sosok yang mirip kayak Lastri. Ingat gak waktu Ray dan teman-temannya pas-pasan sama sosok yang mirip sama Lastri dan tiba-tiba sosok itu hilang? Nah, menurut masyarakat setempat nih, itu emang sosok yang jahil, yang suka nyelupain pendaki
dan nyesatin para pendaki. Dan akhirnya pendakian waktu itu gagal karena ulah mereka bertiga. Tapi walaupun gak sempat muncak ke puncak Sindoro, akhirnya mereka dikasih tumpangan gratis ke arah Jogja sesuai niat awal Ray dan teman-temannya, ngedaki puncak Merapi. Semua biaya logistik dan ongkos ke Merapi diganti full sama pendaki Magelang itu. Oke teman-teman, itu aja cerita dari Ray dan teman-temannya nih waktu ngedaki ke Gunung Sindoro dan gagal muncak karena 3 orang ini nih ngebawa barang haram ke gunung itu. Dan semoga kita dapat ngambil pelajaran dari cerita mereka nih. Dan akhirnya gua Rizky izin pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.